Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 6 hingga tanggal 22 Mei 2022 ya. Wow, tanggal 22 2022. Ya, dan bacaan ini seperti biasa bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Energi dari bacaan ini juga bisa vice versa, bolak-balik. Bila ada pesan yang tidak cocok, tidak sesuai dengan kamu, maka itu bukan milik kamu, tetapi milik seseorang yang dealing dengan kamu. Bisa jadi mantan yang masih mempengaruhi semangat kamu atau peruntungan kamu ya. Mantan yang belum bisa dilupakan, energinya belum bisa lepas. Bisa juga dengan atasan, partner kerja, bisnis, ataupun pasangan kamu yang sekarang yang mempengaruhi peruntungan kamu, atau dengan project yang sedang kamu tangani. Oke, ada Two of Wands ya, Nine of Swords, Four of Cups, Six of Swords, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, Page of Wands. Kira-kira nampak nggak di sini ya? Oke, agak dimundurin ya. Sepertinya kamu dihadapkan pada keputusan atau tindakan situasi yang kurang memuaskan ya. Ada keputusan atau tindakan yang kamu lakukan sebelumnya yang membuat kamu ngerasa kurang puas atau ngerasa kecewa ya. Ada nih beberapa di antara kamu ini sepertinya lagi menimbang-nimbang apa kira-kira yang akan aku kerjakan ke depannya ya. Apakah aku seharusnya buka bisnis, patungan ya, apakah aku harus memilih pekerjaan A atau B, atau apakah aku harus memilih solusi A atau B ke depannya gitu ya. Jadi kamu di sini ada perasaan-perasaan dilema ya. Beberapa di antara kamu sepertinya ada yang kehilangan pekerjaan sebelumnya ya, benda berharga atau ya hal-hal yang membuat kamu ngerasa frustasi, kepikiran terus. Ada beberapa di antara kamu sampai nggak bisa tidur malam-malam terus kepikiran ke situ ya. Kamu masih fokus nih mikirin hal-hal yang mengecewakan kamu ya. Ya, tapi ada di sini Six of Swords nih ya. Kamu belajar dari pengalaman kamu ini. Kamu mempelajari letak kesalahannya di mana gitu, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Six of Swords di sini merupakan usaha yang dipenuhi dengan energi yang besar atas dasar dorongan. Ada force di sana. Ibarat ketika kamu berada dalam situasi yang tertekan nih, mau nggak mau kamu akan berusaha, bekerja keras, berpikir keras untuk mencari solusinya gitu. Dan biasanya Six of Swords ini adalah sosok yang akan berhasil keluar dari masalah ya, atau mengatasi masalah gitu ya, dan bahkan bisa menyelamatkan orang-orang di sekitarnya ya. Ada Seven of Pentacles. Untuk Seven of Pentacles-nya, saya ngelihat ini sepertinya ada karir atau usaha bisnis yang kamu geluti ini berjalan flat gitu, datar gitu ya. Belum terasa dia secara signifikan untuk progresnya. Ya, saya ngelihat di sini bisa jadi beberapa di antara kamu karena situasi kondisi karir atau keuangan yang flat ini tadi membuat kamu menjadi dilema, membuat kamu menjadi apa yang harus aku lakukan ya gitu. Jadi ketika ada pilihan di depan mata, pilihan-pilihan ini bukan cuma satu aja gitu ya, itu membuat kamu jadi bingung sendiri ya. Untuk Queen of Pentacles-nya, saya ngelihat ini adalah kamunya ya. Kalau bukan kamu, ini seseorang yang dealing dengan kamu. Bisa jadi ini atasan kamu yang memiliki energi Virgo, Capricorn, Taurus. Ini adalah pebisnis, seseorang yang mampu meng-create suatu ide ya, menjadi usaha atau menciptakan karya yang menghasilkan.
Harus ada di sini tindakan yang berani untuk membuat suatu keputusan, untuk menghadapi kenyataan, ya. Page of Wands merupakan energi yang berapi-api. Ini energi yang kamu miliki. Jadi walaupun kamu dihadapkan pada situasi dilema, kekecewaan atau kehilangan di sini, tapi kamu masih memiliki semangat di sini. Itu bagus banget, ya. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada Six of Wands dan juga ada Wheel of Fortune. Wow, ada Six of Wands nih. Ya. Dan juga Wheel of Fortune. Saya ngelihat Six of Wands di sini merupakan keberhasilan untuk beberapa di antara kamu yang bergelut di dunia artistik, art gitu ya, dan juga sains. Ya, ada semacam keberuntungan di sini, ada perjalanan internasional juga bisa jadi kamu mengikuti turnamen atau kompetisi semacam gitu ya. Dan iya bisa jadi ada nih kekhawatiran bagi kamu untuk nanti kalau gagal gimana, atau bisa jadi kamu sudah mengalami kegagalan itu di dalam turnamen atau kompetisi, kamu belum berhasil di minggu ini. Tapi di sini menunjukkan bahwa Six of Wands dan juga Wheel of Fortune artinya kamu memiliki kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang brilian ya. Namun menciptakan sesuatu yang brilian tidak didapatkan begitu aja, harus ada persiapan kan. Itu sama dengan ketika kamu menghadapi ujian, kamu harus preparation buat ini disiplin diri belajar gitu ya, atau kamu membuat clue-clue tertentu ya, memudahkan kamu mengingat poin-poin dari pelajaran yang kamu miliki. Ya, sehingga ini memudahkan kamu untuk menguasai materi secara general, dan ketika kamu dihadapkan pada ujian, kamu bisa melewatinya, lulus gitu. Nah, semacam itu tuh di sini ya. Saya ngelihat ini semacam proses di mana kamu ditempa atau dibenah ini ya, menjadi lebih paham lagi dengan bidang yang kamu geluti, atau ya lebih mengenal lagi nih bidang yang kamu sedang dealing di sini gitu ya. Semakin belajar untuk mencocokkan satu sama lain antara kamu dengan pekerjaan ya, semakin kamu mencintai suatu pekerjaan, kamu akan semakin kreatif di sana ya, dan juga akan semakin percaya diri untuk mengekspresikan diri ya, mewakili bidang yang kamu geluti, semacam gitu. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu di sini ya. Untuk Gemini, oke, ada Five of Wands ya, ada Three of Wands. Ini susah banget nih diambil kartunya ya. Oke, Ace of Wands, Five of Swords, Page of Pentacles, Eight of Pentacles, dan juga Six of Pentacles. Wow. Saya ngelihat nih, seperti yang saya katakan tadi ya, hal yang membuat kamu di sini kecewa bisa jadi karena ada konflik ya, ada orang-orang terdekat kamu yang berusaha untuk ngejatuhin kamu. Ya, ada juga ini urusan-urusan yang belum selesai, belum kelar. Ya, tugas tanggung jawab atau project yang kamu sedang kerjakan belum selesai ya. Ada bidang tertentu yang belum mencapai titik penyelesaian di sini. Dan untuk Page of Pentacles-nya, saya lihat kamu di sini berusaha untuk mempelajari situasi kamu, mempelajari ibarat kalau misalnya kita mau membangun suatu usaha atau bisnis kan, kita harus mempelajari kemampuan finansial kita dulu kan, juga kemampuan kita untuk marketing ya. Contoh lainnya, kalau kamu ingin mendapatkan scholarship atau melanjutkan studi di bidang tertentu gitu ya, kamu kan harus tahu juga di sini batas kemampuanmu sampai di mana gitu. Jadi ada semacam konflik batin yang kamu alami di sini ya. Mampu nggak aku ya? Bisa nggak aku ya dapatkan atau capai angan-angan dan cita-citaku gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang ingin melanjutkan studi nih, sepertinya di luar negeri gitu ya, di luar kota. Ada yang erat dengan scholarship juga di sini ya. Ya, ada Three of Wands,
ada penantian akan hal itu. Dan Eight of Pentacles ini menunjukkan bahwa kamu harus banyak di sini mengasah kemampuan, skill, harus banyak ini mengikuti seminar, belajar lagi ya. Bagi kamu yang ingin melanjutkan studi ke universitas, ya kan, ikuti tryout atau ikuti les gitu ya. Ada Six of Pentacles. Saya melihat Six of Pentacles di sini membantu ya. Kamu perlu nih uluran tangan atau bantuan dari orang-orang terdekat kamu ya, seperti orang tua untuk memberikan kamu arahan, bimbingan. Ini terkhusus sepertinya bagi kamu yang melanjutkan studi ya. Ya, atau yang mengalami dilema gitu, butuh ini saran atau uluran tangan baik secara moral ataupun material dari orang terdekat kamu untuk membuat kamu semakin percaya diri lagi nih menghadapi tantangan kamu di sini ya. Ada semacam konflik batin di dalam diri kamu sendiri antara bisa nggak ya gitu ya. Ada juga ini di antara kamu ada yang konflik dengan orang-orang tertentu ya. Jadi ini mempengaruhi psikis dan mental kamu ya, mempengaruhi semangat kamu juga. Nah, sepertinya kamu butuh di sini saran, dukungan dari orang-orang terdekat kamu ya. Ada untuk Ace of Wands ya, saya lihat di sini Ace of Wands ini menunjukkan keinginan beberapa di antara kamu untuk mengekspresikan diri lagi ya, menunjukkan bakat atau talenta kamu, lebih percaya diri lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya mungkin kamu dihadapkan pada masalah dilematis di dalam diri kamu sendiri, ada semacam konflik di dalam diri ya, konflik percaya diri gitu ya, semacam krisis percaya diri. Tapi kan saya ngelihat ini nggak banyak di antara kamu yang rasa percaya dirinya turun, enggak gitu ya. Dan ada juga nih beberapa di antara kamu saya lihat ingin menjadi sosok yang lebih berguna lagi, ingin menjadi sosok yang lebih bertumbuh, berkembang. Ya, kamu ingin memanfaatkan adanya peluang baru di sini ya. Walaupun mungkin sebelumnya kamu pernah kecewa di bidang yang sama gitu ya, tapi kamu tetap ingin berusaha di sini menjadi seseorang yang lebih lagi. Ya, persiapkan diri kamu di awal minggu ini ya, karena awal minggu ini saya nggak menjamin ini adalah hari yang cukup baik untuk setiap umat manusia, karena akan ada hal-hal yang melibatkan situasi emosional yang bisa memicu adanya konflik, masalah. Dan biasanya orang-orang yang terlibat dalam masalah ini adalah orang-orang yang tidak bisa menahan diri atau melakukan tindakan di luar dari kesadaran, tidak sadar penuh atas apa tindakan-tindakan yang dilakukannya. Nah, hindarkan diri kamu dari konflik ya semacam ini ya. Oke, itu aja ya. Saya akan buka spiritual guidance kamu ya. Akan ada 3 kartu tersedia di sini dan pilihlah salah satu kartu yang ada di sini sesuai dengan kata hati kamu ya. Minggu ini adalah minggu yang tepat bagi game ini untuk melepaskan yang namanya rasa kurang percaya diri ya, atau masalah-masalah dilematis ya, pikiran-pikiran negatif, rasa frustasi ya, itu perlu dilepaskan. Maafkanlah orang-orang yang mengata-ngatai kamu di belakang atau yang berniat untuk ngejatuhin kamu ya. Ya, ikhlaskanlah mereka, maafkanlah mereka. Dan memaafkan di sini artinya adalah memberikan ruang yang positif ke dalam diri kamu ya. Mungkin untuk sebagian orang susah untuk memaafkan orang-orang tertentu ya, tetapi bila kamu gali lebih dalam lagi, kalau kita susah memaafkan orang ya, yang ada kita kan sakit gitu ya, kepikiran ke situ terus, alhasil kita jadi nggak fokus dengan kerjaan kita. Tetapi ketika kita mampu nih berjiwa besar memaafkan orang yang salah terhadap kita, itu secara otomatis kita ngebantu diri kita sendiri menjadi sosok yang positif ya. Pikirkanlah bahwa I have no time to think of that gitu. Saya nggak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting ya. Saya akan lebih fokus terhadap diri saya sendiri, terhadap prinsip-prinsip profesionalisme gitu ya. Oke.
pilihlah kartu ini berdasarkan suara hati kamu ya, dan setiap kartu yang kamu pilih ini mewakili energi yang kamu miliki, apakah positif, negatif, atau 50-50. Langsung saja, kartu yang pertama ada balance, blending the ideas of others with your own to create something extraordinary, successful compromise, the power of diversity, self-control, patience, and balance. Ya, hubungan yang baik yang kamu jalin dengan orang-orang di sekitar ya, itu bagus. Kalau misalnya ada pun perbedaan-perbedaan, justru di sana kita diajarkan untuk menyesuaikan diri, adaptasi gitu ya. Nah, menerima perbedaan tadi dengan mengontrol diri sendiri. Kita nggak bisa mengontrol semua orang, kita nggak bisa ngatur semua orang ya. Kamu harus begini, begini, begitu gitu. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. That's it. Jadi adaptasi, ya, kompromi, atau menerima kekurangan-kekurangan orang lain, menerima kekurangan diri sendiri, ada kontrol diri, ini akan membuat kamu balance. Jadi posisi kamu juga di lingkungan partner kerja kamu, di lingkungan kerjaan kamu juga balance. Ya, sama halnya juga ketika kamu memiliki jabatan gitu ya. Kamu harus bisa bersikap netral, objektif atau profesional supaya posisi kamu tetap balance, aman, terkendali, semacam gitu. Saya ngelihat bagi kamu yang mengaplikasikan ini akan mendapatkan energi yang bagus. Ini akan ngebantu kamu keluar dari masalah apapun itu. Ya. Oke. Yang kedua, ada release, ending the lead to new beginning, the need to release situations or people that hold you back, spiritual transformation. Ya. Bagi kamu yang mengambil kartu ini adalah kamu yang berada di titik akhir ya. Di titik akhir ngerasa bahwa ada puncaknya di mana kamu ngerasa jenuh, bosan, kamu bertanya nih, mempertanyakan situasi karir, usaha ataupun keuangan kamu. Ini sampai kapan seperti ini terus gitu ya? Kapan bisa berubahnya ya? Bagaimana caranya gitu? Jadi ini udah berada pada titik puncaknya gitu, dan kamu yang berpikir positif ingin maju, sedang mempersiapkan diri untuk memulai karir atau strategi baru bagaimana supaya usaha atau karir kamu, keuangan kamu berkembang lebih baik lagi ke depan. Ya, tetapi ada beberapa di antara kamu juga yang mengambil kartu ini ya. Saya ngelihat ini kamu masih dealing dengan masalah-masalah yang mengganggu pikiran, ya, mengganggu suasana hati kamu, dan ini perlu bagi kamu untuk pelajari lebih dalam lagi ya. Ya, forgiveness, permakluman, memaafkan, mengikhlaskan apa yang terjadi. Ya, itu bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi kebaikan itu untuk diri kamu sendiri gitu. Memaafkan orang lain itu untuk kebaikan diri kamu sendiri. Oke, yang ketiga ada Page of Swords, logical, perceptive, insightful, blunt, and exciting intellectual challenge, brilliant insights, information that you need but might be challenging to receive. Review all documents very carefully. Ya, untuk Page of Swords ini adalah kamu-kamu yang sangat impulsif di dalam bertindak, bertutur kata. Ya, ada beberapa di antara kamu ini bisa jadi bukan kamu yang mengambil kartu ini, tapi bisa jadi ini ya, ada juga beberapa di antara kamu yang mengambil kartu di yang pertama, yang kedua, memiliki energi yang sangat impulsif di dalam berbicara, bahkan ngomong kata-kata kotor gitu. Mungkin itu joke buat kamu, tapi belum tentu bagi orang lain, kan gitu ya. Oke, harus lebih hati-hati di dalam bertutur kata, bertindak ya, lebih sadar gitu ya. Ada self awareness, itu perlu di sini untuk setiap langkah kamu supaya apa yang kamu cita-citakan tercapai. Ya, untuk kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ya, kamu harus review lagi nih
dokumen-dokumennya. Kalau misalnya kamu ingin bekerja, kalau di interview ada kontrak kan, kamu kan harus review dokumennya secara hati-hati. Jangan nanti ada hal-hal yang nggak kamu perhatikan, yang nggak baik ke depannya sama kamu. Nah, di kemudian hari kamu jadi susah sendiri gitu ya. Ya, contoh lainnya adalah ketika kamu menjalani ujian nih, kan kalau masih ada waktu harus diperiksa lagi gitu dokumennya kan, isi jawabannya, memastikan apakah itu udah benar apa enggak. Sama halnya ini juga dengan tutur kata atau tindakan kita, atau sebelum membuat suatu keputusan. Ya, harus dipikirkan dulu gitu sebelum diputuskan. Jadi ketika kita berbicara juga seperti itu, pikirkan dulu baru diucapkan gitu ya. Ya, makanya kadang kita lihat orang tua, ada orang tua gini ya, yang senang banyak membaca atau banyak pengalaman, tapi kok ngomongnya lambat gitu ya. Nah, karena di sana dia sangat-sangat berhati-hati untuk memilah-milah kata per kata yang tepat, yang sangat esensial untuk dikeluarkan gitu. Jadi ngapain ngeluarin banyak kata-kata tapi semuanya ini ya recehan gitu. Ya. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.